我姓郝生，不介绍。Welcome to ADC alias ada apa di Cinema. Jika sudah bersama dengan dua review film terviral tengah terkocak terpopuler terkocak mana itu uang tertagih uang teroperasi terhamil. Aduh kakak hamil kakak. Rose makan nasi goreng, makan sate padang juga, sate kacang enak. Ngalangin anak kecil, tergila-gila notis, please notis aku Rose Lisa, please aku kembaran kamu Lisa, aku harus Lisa, aku hidup lo Lisa, aku lihat aku akan menutupi anak kecil demi di notis Lisa. Spotlight. Lagian gila-gila di notis anjing. Wih. Benar. Hah? Tumpah ke situ, Cok. Enggak apa-apa tadi itu. Sumpah, enggak apa-apa enggak? Udah kita syuting. Sumpah. Cabut dulu, Cok. Stop kontennya gitu, kesiram air, sumpah. guys. Jadi kita pindah dulu. Kita sini takutnya sebenarnya tadi nggak ada apa-apa juga ya. Iya. Cuma takut aja. Ngeri takut meledak ya. Ada beberapa film baru nih, ada film Predator, Badlands, ada film Kuncen, ada film Sosok Ketiga Lintri, dan juga ada film Pangku. Film ini pakai kata kerja. Kata kerja ya, Pangku. Pangku. Ntar ada film Berdiri. Ada film Keram. Nama minum. Iya, ada film Lari. Nggak enak sih, panas, Cok. Iya, cuman yang sedikit. Ini gitu ya. Ini lagi. Gitu ya. Nah, sampai film yang berikut ini yang kita mau review. Ini film yang sebenarnya dari poster, dari pemilihan font ini tidak terlihat meyakinkan. Seperti film daerah apa gitu. Seperti film-film kayak film produksi lokal gitu ya. Kan seperti yang agak busuk gitu. Film busuk gitu. Bahkan dari posternya pun sebenarnya udah tercium baunya, tetapi ternyata yang baunya bukan dari posternya, ternyata dari tempat kita syuting sekarang. Ini Dwiki berak nggak disiram ya? Iya, nggak disiram. Kayak gitu, tapi ternyata filmnya itu ada lah, nanti kita akan bahas karena film satu ini yang akan kita review berjudul Tumbal Darah Tanpa Anak Meli. Film yang diproduksi oleh Linda Gozali dan Salman Aristo, didirektori oleh Charles Gozali, ditulis oleh Arif Sidik dan Charles Gozali, diproduksi oleh Magma Entertainment, Wahana Creator dan Cinemaku Picture, dibintangi oleh Martino Leo, Salum Ratuke, Doni Alamsyah, Agla Artalidia, Aksara Dena, Rania Putriasari, Epi Kusnandar, Salsabila Zara, Rowina Umbo, Regina Phoenix, dan juga Netanyahu sebagai tumbal darah, sebagai orang yang ditumbalkan. Kita tumbalkan si orang itu anjing gitu. Padahal film ini diproduksi oleh Magma Entertainment yang dia ini sudah punya nama sebenarnya di universe Kodrat kan. Dan ternyata ya adalah rumah produksi di balik film Kodrat ya. Jadi kayak sebenarnya kayak ini kita di sini kayak tahanan polsek ya. Disuruh duduk gini menghadap ke atas. Tinggal nunggu di lain aja ini. Siapin bokol. Ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya dari segi kualitas apa sih namanya? Track record itu oke lah ya, track recordnya bisa dibilang oke gitu. Apakah tetapi secara ini dia bagus gitu, nanti kita bahas ya. Film ini sedang tayang di bioskop. Jika kalian tidak ingin keluar, silakan kalian dan setelah itu kalian silakan kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Kohs, Cegeral, hanya apa yang kita suka dari film ini ya? Yang pertama adalah dari baru 5 menit pertama aja menurut gue udah seger banget ya. Karena kita tuh disuguhkan dengan logat NTT, logat Timur gitu ya. Dan ini adalah dan maksud gue kayak bener-bener yang di casting pun orang Timur gitu. Jadi kayak fresh banget lah karena kita selalu tuh selama ini disuapin dengan Jawa gitu. Jawa terbaik. Tetapi lama-lama juga kayak lelah juga. Lama-lama pusing juga aku gitu.
kan. Karena film ini tuh backgroundnya tuh timur gitu, jadi kayak terasa sangat fresh sih menurut gue. Dan gue tuh suka karena bahasa timur itu kan kurang lebih sama kayak bahasa Palu juga kan. Kalau lu apa yang lu suka dari? Kalau aku suka banget dengan mereka mempertahankan kualitas dan divisi mereka ini sih dari film-film sebelumnya. Jadinya kalau kita menonton ini nggak bosan dan terasa banget ini proper sekali sih. Dan aku suka banget dengan penulisan background karakter yang baik dan bisa berhasil membuat kita berempati dengan setiap adegan dan dialog-dialog kecil mereka gitu loh sepanjang film. Dan juga ini adalah film yang desain penjahatnya itu menurut gue unik gitu. Karena di sini ada dua anak kecil ya, dua hantu anak kecil, dua iblis anak kecil. Kembar yang maksud gue kayak wow, kayak nggak pernah gue lihat ada film yang kayak gini villainnya gitu, penjahatnya. Jadi kayak ini sebuah perspektif yang baru dan unik. Meskipun kita tuh nggak dijelaskan ya asal usulnya si bocil kembar ini apa segala macam, tapi fuck it, saking kayak dia ini kita enjoy kok kehadirannya gitu, kehadirannya enjoy. Jadinya kita udah kayak udahlah terserah dengan backstory-nya yang jelas kayak gue sih nganggapnya dia udah kayak monster aja lah udah gitu ya. Bahkan ketika monster yang marah, mereka sempat dari kembar jadi kembar siam, lengket gitu. Lengket jadi satu gitu, nyatu gitu ya. Itu bagus sih. Maksud gue villainnya bagus. Practical effect-nya juga bagus ya. Kayak beberapa kali dibuat ngilu dengan adegan-adegan potong-potongnya, adegan matanya ditusuk itu sumpit dan gigi yang dicabut. Itu tuh beberapa kali cukup membuat ngilu ya. Jadi kayak I like it. Apalagi ada adegan gergaji diri sendiri gitu. Gergaji diri sendiri itu juga bener sih. Ya. Mereka bisa memanfaatkan banyak senjata-senjata yang sebenarnya kita nggak tahu itu ada di situ, ternyata bisa jadi alat penyiksaan yang sangat mematikan. Lalu juga kayak ketika dia jadi kan si hantu ini kalau dia pegang orang itu bakalan kesurupan gitu, kayak hilang ingatan kan. Kayak ini diambil alih. Itu tuh transisinya bagus loh. Kayak hampir agak Evil Dead-nya. Ada sentuhan Evil Dead-nya ya. Itu cukup menarik sih di situ. Dan selanjutnya ya, aku suka dengan film ini, dia itu banyak unsur gamenya di sini seperti explore labirin, ruangan bawah tanah, rebutan tumbal, sampai banyak adegan yang dimana tokoh utamanya itu seperti POV orang ketiga. Jadi seolah-olah kita kayak lagi main game, kita harus menonton scene cut gitu loh. Bener. Kita kayak menonton scene cut yang kita nonton aja. Kita nonton aja cut scene. Kita harus menonton hantunya lagi. Itu ini. Maaf harusnya cut scene bukan scene cut. Minta maaf sama Vanessa. Maaf ya Vanessa. Minta maaf Vanessa. Apa lu? Gitu. Nah, itu. Banyak adegan cutscene yang membuat kita seolah-olah tokoh utamanya ini harus menonton obrolan hantu dengan penjahatnya sendiri. Itu sih keren sih, seperti game. Iya, sebenarnya overall film itu sangat proper, apalagi kayak yang gue juga suka dia tuh backstory-nya tuh kan dia COVID dan bener-bener dia bisa menggambarkan suasana COVID itu sangat precise ya. Jadi kayak sempat terthrowback ke zaman COVID gitu. Dan maksud gue kayak kalau dibilang ini syuting di zaman COVID pun gue percaya anjir. Dia pas zaman COVID itu dia juga ada kritik sosial di mana pejabat dapat akses kesehatan lebih cepat. Bahkan itu koruptor loh, dapat akses lebih cepat daripada rakyat miskin. Kritik sosial. Tetapi itu nggak cuma COVID kan, sampai sekarang juga seperti itu dong. Nggak harus zaman COVID. Sebelum COVID dari dulu juga kayak gitu di negara. Tapi itu kan di negara luar, bukan di Indonesia. Di Indonesia mah enggak. Di Indonesia rakyat yang nomor satu, pemerintah semua setara gitu. Nggak ada di Indonesia, mana ada jalan di tol tiba-tiba ada iring-iringan pit kita nginggir ya kan. Kalau ambulans kan wajar kan. Kalau kayak orang-orang yang diiring-iring itu siren gitu. Itu mah di Indonesia mah enggak. Di Indonesia kita cuma kasih jalan buat ambulans gitu. Pejabat mah juga. Iya, pejabat mah juga ikut macet-macetan kok di Indonesia tuh, pejabatnya yang paling terbaik anjir. Nah, yang aku suka selanjutnya kampungnya di sini terasa banget Nah, selanjutnya yang aku suka di sini, kampungnya sangat kental dan berkarakter gitu loh, estetik gitu. Bukan kampung yang sembarangan di syutingin aja gitu. Kita ngomongin set berarti ya. Jadi kayak secara set itu juga menarik karena apalagi kayak di set itu ternyata nggak cuma mereka yang orang timurnya. Ada banyak orang timur. Jadi kayak emang perantau itu kan emang kayak gitu. Perantau gitu ya. Perantau kayak ada kampungnya tersendiri. Dia bakalan apa ya? Mengumpul gitu kan. Jadi itu kayak terasa sangat dekat, sangat nyata gitu. Ngampung banget gitu. Ngampung banget dah. Imur gitu. banget, imur.
Ya, itu sih Itu menurut sih. gue. Jadi sebenarnya overall ini adalah sebuah film yang proper yang ketika gue nonton sebenarnya kita ada trauma tersendiri dengan judul Tumbal Darah, judul Tumbal Darah, tetapi ketika film ini, wow, this is something new gitu. Ini adalah hal yang berbeda nih gitu. Jadi kayak ada bagusnya gitu sih. Paling kalau yang gue nggak suka adalah sebenarnya hampir nggak ada. Pemilihan judul dan posternya sih sangat tidak meyakinkan. Iya, jadi kayak ini tuh ibaratnya adalah makanan yang lu tuh belum pernah makan, tetapi mamamu suruh makan. Coba ini, udah mau, Dan udah bentuknya mau. nggak enak gitu. Iya, pernah nggak sih kayak kamu tuh dipaksa makan sama mamamu kayak gini? Ini coba ini. Terus kayak kau lihat bentuknya kayak bentuk baru gitu. nggak enak gitu kayak nggak mau. Tapi Kasih mamamu coba. paksa. Coba. Pas dimakan, ih enak anjir. juga Itu ya. adalah pertama kali gue makan paru goreng. Oh, paru goreng ya? Ya kayak gitu. Jadi kayak mamaku tuh suka paru goreng. Terus kayak ini coba, karena kan gue inget udah kebayangnya paru kan. Kayak ya kebayangnya paru bentuknya juga tuh kayak item gitu kan, kayak tai digoreng gitu kan. Terus kayak gak mau. Terus dipaksa makan. Ternyata. Pas aku makan, ih enak anjing gitu. Sama kayak aku makan ini bubur kacang hijau, bentuknya kayak muntah gitu, kental-kental hijau-hijau gitu. Enak banget, Itu anjir. pas aku lihat ini kayak muntahan gitu, pas aku makan, enak sekali. Enak, Itulah gitu. seperti film Itu ini. seperti film ini. Kalau dilihat mata dari judul poster tidak menggugah ya. Tidak menggugah. Tidak menggugah selera. Tidak membuat aku berhenti untuk melihat posternya, tidak gitu loh. Charles Ghazali harus pecat si desainer poster posternya. sama konseptornya ya. Iya. Harus dipecat ini Charles Ghazali karena maksud gue kayak waktu Kodrat tuh udah bagus tuh. Bikin poster bagus, Kodrat anjay. Ya kenapa di film Tumbal Darah ini begini bang gitu. Sama seperti posternya Malam Dendam Kelam itu kan kayak nggak benar, posternya ternyata isinya bagus Itu sekali bagus. gitu sampai tayang di Netflix. Dan di film ini terasa banget ya kayak ada unsur-unsur kodratnya, kayak ada koreografi berantem Dan beberapa kamera movement yang mirip-mirip gitu iya, loh. jadi kayak emang khas ya, kayak khas gitu. Tapi itu ke arah yang baik gitu khasnya. Iya, itulah. Lalu yang gue nggak suka juga adalah mungkin Lagi ya. logika film kecil-kecil aja sih. lucu aja sih. Mereka bikin rumah sakit yang mau praktek tapi terlalu ketahuan. Dari judulnya, lokasinya, sama vibes-nya itu sangat tidak meyakinkan. Mana namanya juga rumah sakit Kamboja lagi ya. Rumah sakit bersalin Kamboja di tengah hutan. Kamboja tengah hutan. Apakah itu sangat meyakinkan mau prakteknya Gini gitu loh? maksud gue kayak ini yang pertama kan ceritanya intinya adalah si Martino Leo ini dan istri ini hamil tapi mereka tuh duitnya kurang. Dan ini lagi COVID, jadi Lagi COVID. jatah pasiennya dijatahin setiap rumah sakit gitu. Ya, nah udah tuh akhirnya satu kali si istrinya bilang, apa aku kerja lagi aja ya, ngegojek. Kita tuh masih kurang 15 juta gitu kata gua. Kelahirannya 3 bulan lagi, nyari duit 15 juta dari ngegojek. Lu ngegojek dari Indonesia sampai India no sono, ya, sampai lu collab sama si Makan Lur ya, gak bakal kekumpul tuh 15 juta anjing. Bersih, harus Kayak bersih loh. 3 bulan loh, dalam waktu 3 bulan ya anjing. Iya. Kayak tetapi ya anggap aja itu logika Anggap aja yang bisa ingin ditunjukkan sama Charles Ghazali, ya udahlah. Akhirnya istri ngegojek. Nah, pas istri ngegojek, istrinya diserempet truk. Itu pun sebenarnya ya nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba itu truk itu kayak tiba-tiba cari masalah aja nih sama si istrinya Itu ini kayak banting setir. woi gitu. Iya. Padahal tuh jalanan luas banget anjing. Maksud gue kayak itu truk kalau mau agak ke kiri juga bisa. Dan juga si istrinya ini juga nggak yang rese ngajak ribut supir, enggak. Iya, Ya cuma kan? disuruh, woi pakai masker Iya, gitu. kayak mepet-mepetan aja gitu. Tiba-tiba akhirnya ya udah keserempet jatuh, Keserempet, jatuh. kecelakaan. Nah, pas kecelakaan itu si Martino Leo-nya kan kayak panik kan. Udah nyari-nyari rumah sakit. Nyari-nyari lah rumah ya. sakit, Nggak ada yang mau terima. nggak ada yang mau terima. Nyari-nyari rumah sakit, nyasarnya sampai ke gudang. Kata gua ini pakai map GTA apa gimana ya anjing? terus. Apakah karena lu melihatnya map Los Santos gitu tiba-tiba kayak di tengah hutan gitu. Dan dia sempat baca judul rumah sakitnya, Bersalin Kamboja. Rumah bersalin kamu gini. Yang pertama kan dia tiba-tiba nyasar ke tengah hutan. Mobilnya mogok. Dia buka klap gitu, pas dia tutup ada kakek-kakek. Serem. Nunjuk rumah sakit. Nunjuk rumah sakit begitu. Dia dengan pikiran warasnya, dia merasa kayak ini masih normal sekali. Ini sangat normal ya. Sangat normal. Gitu. Akhirnya dilanjutkanlah dia ke rumah sakit itu. Rumah sakit itu juga terlihat terbengkalai Sepi. dan juga berasap, berkabut berasap, ya, berkabut. dengan nama Rumah Sakit Kamboja. Dan dia dengan warasnya berpikir kayak wah ini adalah rumah sakit yang aku cari.
Itu maksud gue itu aneh banget. Karena apa? Karena menjadi aneh karena latar belakangnya si Martino Leo ini tinggal di kota gitu. Jadi kayak sebenarnya ya bukan orang perantau dia, bukan Iya. orang pinggiran yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Dia tahu loh. ya dia pintar kok gitu. Dia punya nurani juga kok. Dia punya hati. Maksud gue gini, kalau misalnya si Martino Leo ini dibuatlah dia sama istrinya tuh tinggal di kampung sekitar gitu kan. Iya. Masih masuk akal. Tiba-tiba dia ke rumah sakit itu ini masih masuk akal. Ini kan Martino Leo ini orang kota. Tiba-tiba nyasarnya sampai ke situ ke rumah sakit Kamboja itu gimana? Itu gak make sense menurut gue. Terus Tapi gini, misalnya kan dia kan ke rumah sakit, terus istrinya emang udah kecelakaan. Terus ada suster di dalam. Iya, terus kayak si Martino Leo bilang periksa istri saya gitu kan. Terus kata suster PCR dulu ya pak. Alah anjing. Akhirnya dia pergi gitu kan. Nah maksud gue kayak sebenarnya kan dia nggak ditolak juga, dia cuma disuruh PCR dulu. Sebenarnya tinggal PCR, oke. Negatif baru Udah diurusin gitu. Itulah. Bukannya solusinya malah cari rumah sakit lain ya? Iya. Ya udah akhirnya dia terjebak di rumah sakit itu yang ternyata dia terlibat dengan mal praktek. Ternyata di rumah sakit itu emang ada Pesugihan. malpraktik. Jadi dokter-dokter itu selalu menumbangkan bayi janin ibu hamil itu ke sosok hantu kembar anak kecil itu dimakan sama dia. Nah, sebagai imbalannya katanya diberikan kekayaan. Nah, ini juga menjadi aneh. Memang aneh. Karena kayak apa? Maksudnya kayak si hantu ini tuh ngasih kekayaan, tetapi kita nggak melihat mereka kaya kok bertiga ya. Ada kayak gitu aja. Tampilannya juga tetap kayak apa sih kayak mafia Vietnam gitu aja. Paling kekayaannya cuma ini yang si manajer rumah sakitnya pamer gigi emas itu doang. Itu doang gitu. Jadi kayak ketika dia bilang itu tuh mau diketumbalin kayak buat kekayaan, kita nggak melihat itu sih. Minimal dia buat rumah sakitnya bagus ya. Jadi saking bagusnya sampai orang nggak nyangka ternyata di dalam itu ada pesugihan. Ada pesugihan gitu. Itu bisa. Atau misalnya dia buat kayak minimal kayak tua-tua gitu lah. Lu nonton nggak filmnya Nightmare apa? Joko Anwar itu Nightmare and Daydreams. Ya kan kayak tapi ada adegan rumah sakit yang ada adegan panti asuhan itu, jadi rumahnya itu emang kayak tua-tua gitu, mewah tua. Itu masih lebih meyakinkan kalau misalnya dibilang dikasih kekayaan. Nah, tetapi ini kan enggak. Bahkan di awal film ada ibu-ibu yang nelpon kayak bayinya sudah ditumbalkan. Terus ibu-ibu itu siapa sampai akhir kita juga nggak tahu apakah itu bosnya rumah sakit itu, investor, gitu apakah itu istrinya si yang giginya emas itu sampai kayak gitu lah. Iya, kayak gitu. Emang dandanannya kayak orang kaya, tetapi kayak apa konteksnya apa? Jadi unsur kayanya itu nggak terlalu diperlihatkan. Mungkin terlalu fokus langsung ke horornya sih. Jadi ya udah adegan di rumah sakit itu seputar kejar-kejaran aja rebutan janin. Si Martino Leo nggak mau korbanin istrinya sampai pada akhirnya Martino Leo ngide, aku cari ibu hamil lain biar istri saya nggak ditumbalin gitu loh. Tapi kayak pada akhirnya emang sebenarnya film itu film seru-seruan aja sih. Film kayak emang tense apa ya, dia tuh pengen nyarinya tuh tense ya gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau kita menilai dari tense-nya itu dapat. Karena film ini cepat dan tepat sih eksekusinya gitu. Koreo cepat sampai adegan yang final battle pas kebakaran itu epic sih. Menarik banget sih. Dan juga maksud gue kayak saking dia tuh intens gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang di tengah itu semua tuh kita sampai lupa dengan logika gobloknya itu sempat lupa gitu. Kayak kita jadi enjoy sih. Enjoy gitu. Jadi kayak kalau misalnya kayak gitu menurut gue bisa dimaafkan sih. Iya. Udah itu aja sih. Overall seperti itu ya guys. Jadi menurut gue sebenarnya adalah film yang gak buruk, sama sekali gak buruk ya. Cuman mungkin di tengah-tengah tuh emang agak dragging, sempat kayak lama ya gitu. Mungkin karena pace-nya cepat kali. Pace-nya terlalu cepat sampai dia bingung apa yang harus dieksplor lagi gitu ya. Jadinya pas ada jeda kita jadi merasa bosan lagi gitu. Jadi kayak pace-nya tuh cepet banget. Kayak baru 10 menit aja di awal kayak dia udah di rumah sakit gitu. Jadi kayak mereka punya 1 jam tuh buat eksplor rumah sakit. Saking pace-nya cepat, udah kehabisan hal apa lagi baru perlu dieksplor ya. Terus kayak misterinya udah terungkap gitu. Jadi kayak nggak ada yang kita tunggu. Yang kita tunggu ya cuma adegan gore sama pukul-pukulannya aja gitu. Tetapi tetap seru, termaafkan gitu. Tetap termaafkan. Ya, itu sih Oke, overall rating 1 sampai 10 gue mungkin kasih ini di 6,5 sih. Aku 7,5 sih. Aku suka banget sama ini. Aku 6,5 sih karena kayak fresh sih. Dan Martino Leo ternyata aku baru tahu dia ternyata ada darah timur dan cocok banget untuk adegan kayak gini ya. Gitu. Jadi kayak mungkin kedepannya kalau maknanya kan udah bikin semua ya, agama Kristen udah buat ya. Kristen udah. Agama
Islam juga udah buat ya. Ada mau Film horor timur. horor timur. Mungkin udah. kedepannya mau bikin horor Cindo. Nah, Horor Cindo. kalau horor Cindo kita bisa kasih satu aktor. Horor Cindo yang mungkin kayak apa yang terjadi ketika seorang Cindo melanggar Feng Shui. Melanggar Feng Shui ya kan, Horor Feng Shui gitu. Horor Cindo, kalau enggak horor Julian. Horor Julian. Ya, apa Horor yang terjadi Jacobs jika gitu. Julian Julian dia tidak ketemu Jacobs. Apa? Julian mencari kembarannya Jacobs. coba bisa di casting kalau misalnya butuh aktor Cindo, Iya. kita bisa kasih ide Julian Jacobs ya buat Iya. maju ya. Jika bingung mencari penulis ya kan, daripada misalnya penulisnya Bapak lagi Charles Ghazali, udah sutradara, udah produser, Aduh, capek kan kan? capek kan. Kasih masukan penulis. Kalau kamu kasih yang bagus dan juga dia bisa memberikan dampak dahsyat di bioskop Anda dengan ledakan views, ledakan penonton, ledakan revenue kalian. Aku akan rekomendasi ibu-ibu hijab yang hebat satu ini bernama Lele Laila. Gitu deh. Ya udah, sampai ketemu di masih lama sih, karena setelah ini gue bakalan ke Korea. Ke Korea. 2 Tapi mungkin selama gue ke Korea tuh gue bakal upload vlog di Korea tuh real time bisa nggak ya? Oh iya. Seminggu sekali lah, ya kan? Iya. Langsung masuk itu, langsung edit. Ya gitu lah, paling vlog Korea tayangnya IDC nggak tayang, tapi tayangnya vlog Korea dulu ya guys gitu. Selama aku di Korea gitu. Jangan lupa juga dicek di channel HS ada apa ya? Ada Poci, Podcast Cipu, Cina Pulau, Pulau Jawa, terbaik. Ini podcast lagi naik banget ini. Lagi Kemarin naik viewsnya udah Kemarin 60 sampai ribu ya. Aku sampai ditawarin sama Brownies mau bikin acara nggak sih? Aku bilang nanti dulu Enggak deh. dulu, Gitu. enggak dulu kita Nah, buat acara-acara TV kita nggak terima dulu iya, ya. aku lebih utamain kalian penonton Iya. di sini daripada Brownies TV. pagi-pagi pasti happy sama buat acara Acara penelusuran. Teresa, Dona Risa kita nggak nolak terima dulu. dulu Acara undangan TV kita ya, tolak dulu. kita udah penuh banget udah Kita penuh banget lagi jadwalnya full gitu. full banget ya kayak gitu. Gitu. Ya udah, sampai Ya ketemu di video berikutnya. Bye bye.